想要什么奖励？啊，皇儿愿帮母后寻找。你这具身体，你的原因。 Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Purge Immortal Part 19. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih berlatar di sebuah pantai. Pertarungan besar yang telah Liang Xi jalani membuat energi Dawuki pada tubuhnya itu mulai menipis. Kondisi ini jelas membuat dirinya langsung melakukan sebuah kultivasi. Satu hari telah berlalu, akhirnya Liang Xi bisa memulihkan seluruh energinya, bahkan bisa menerobos kekuatannya. Dengan itu ia pun kemudian segera mengakhiri kultivasinya. Tuan Putri yang melihat hal itu ia pun gembira dan langsung menyapa Liang Xi. Liang Xi di sana nampaknya terkejut dengan kehadiran Tuan Putri yang mendatanginya. Dirinya lantas menanyakan terkait cara sang putri yang bisa menemukannya. Ternyata itu merupakan sebuah bakat alami dari klan Duyung yang bisa melacak bahkan menemukan target yang dicarinya. Wanita senior di sana juga baru pertama kali mengetahui mengenai sebuah teknik dari klan Duyung. Kedatangan dari Tuan Putri bukanlah tanpa alasan, melainkan dirinya melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu di Sekte Tianling. Hal itu didasari atas kedatangan dari Sekte Posu yang meminta kompensasi atas sekte mereka yang diserang tempo lalu oleh para monster. Nampaknya mereka menuduh kepada Sekte Tianling yang terus mendatangkan bencana hingga memunculkan para monster ke sekte mereka. Dengan itu utusan dari Sekte Posu itu datang ke Sekte Tianling untuk meminta uang ganti ruginya. Mendengar hal itu, Liang Xi menjadi sangat marah. Menurutnya sesuatu yang terjadi itu bukanlah hanya menimpa sekte mereka, melainkan Sekte Tianling juga mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Dengan itu Liang Xi bertekad akan melawan balik di saat Sekte Posu itu bersikeras untuk meminta ganti rugi pada Sekte Tianling. Tak banyak basa-basi, Liang Xi pun langsung pergi ke Sekte Tianling. Xin kemudian berpindah di Sekte Tianling. Terlihat di sana terdapat ada beberapa murid yang sedang berjalan. Tiba-tiba di sana tak disangka itu masih ada monster yang hendak menyergap mereka. Dengan sigap, serangan dari sang monster itu langsung dipatahkan oleh murid lainnya. Tanya itu ia juga langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk menyerang monster tersebut. Namun kekuatan dari sang monster yang sangat kuat membuat serangan dari mereka itu tidaklah mempan. Bahkan di sana kini bermunculan monster yang lain yang hendak menyerang mereka. Para murid yang melihat hal itu mulai merasa ketakutan, di mana kekuatan dari sang monster itu tidaklah sederhana. Bahkan kekuatan terkuat yang telah dilancarkan itu masihlah belum bisa untuk melukai mereka. Namun situasi yang semakin memburuk membuat mereka tak ada pilihan lain selain melakukan sebuah pertarungan. Dan pertarungan akhirnya dilakukan. Tak lama setelah itu kemudian di sana datang para murid dari Sekte Posu yakni Yuan Shuang dan anak buahnya. Melihat hal itu, salah satu murid di sana lantas meminta bantuan pada Yuan Shuang. Akan tetapi dengan sikap sombongnya, Yuan Shuang di sana lantas menolak untuk menolong dari Sekte Tianling. Tanya itu, Yuan Shuang di sana juga mulai meremehkan kekuatan dari Sekte Tianling yang sangat lemah. Kedatangannya ke Sekte Tianling jelas hanyalah untuk meminta kompensasi atas sektenya yang telah diserang oleh para monster. Bersamaan dengan itu, kemudian di sana datang Liang Xi yang langsung menghabisi sang monster dengan satu kali serang.
Melihat hal itu, para murid dari Sekte Posu lantas menjadi sangat terkejut dengan kekuatan dari Liangxi yang sangat mengerikan. Setelah itu, Liangxi kemudian kembali menyerang satu lagi dari monster di sana. 你回来了。嘿， Dua serangan, dua nyawa, hal itulah yang membuat Liangxi menjadi sangat mengerikan, bahkan bisa dikatakan sebagai monster bela diri. Kekuatan yang ditampilkan nyatanya hal itu tidak seindah yang dibayangkan, di mana ia mengira bahwa pusaka pedang yang ia gunakan itu lambat laun menjadi tak terkendali, membuat akhirnya ia terjatuh pingsan dan langsung bermimpi. Di alam mimpinya, Liangxi menemukan sebuah telur yang itu merupakan tempat berkumpulnya sebuah energi. Penasaran dengan apa yang ia lihat, Liangxi lantas langsung mengeceknya dan mencoba untuk membukanya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba di sana terdengar suara dari dalam telur itu. Hal itu jelas membuat Liangxi menjadi sangat terkejut, di mana sebuah energi itu mengatakan bahwa dirinya itu masih dalam bentuk sebuah embrio dan akan menetas setelah waktunya tiba. Namun Liangxi masih terus merasa penasaran dengan isi dari telur tersebut. Namun dikarenakan waktu pertemuan telah habis, maka ia berjanji akan menemuinya lagi saat setelah telur itu menetas dan ia pun pergi dari tempat tersebut. 良心，你怎么样？ Di sana Liangxi juga langsung disambut oleh para murid dari Sekte Posu. 在下婆娑门弟子胡能。 Akan tetapi Liangxi langsung menyadari terkait kelakuan para murid itu yang tidak membantu untuk bertarung dengan para monster. Dengan itu Liangxi kemudian di sana langsung meremehkan dan langsung memprovokasi terkait kekuatan dari mereka. 哈，是挺无能的。 Perdebatan yang terus terjadi membuat Yuan Shuang menjadi sangat marah dan langsung menyerang Liangxi. Akan tetapi serangan dari mereka itu bukanlah sebuah ancaman, yang mana hanya dengan satu kali serang, Liangxi bisa mematahkan bahkan mengalahkan para murid tersebut. Membuat Yuan Shuang dan anak buahnya itu langsung ketakutan. Bahkan Yuan Shuang langsung meminta maaf dan akan membayar semua kerugian yang diterima oleh Sekte Tianling. Mendengar hal itu, Liangxi akhirnya setuju dan memaafkan mereka. Xin kemudian berpindah di aula sekte. Di sana nampaknya sudah terlihat para tetua dari Sekte Posu dan Sekte Tianling. Kedatangan dari mereka yakni menginginkan sebuah tanggung jawab atas sektenya yang telah diserang oleh pasukan monster. Akan tetapi hal itu lantas langsung dibantah oleh Liangxi. Kedatangan dari dirinya memang membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Karena sebelumnya kedua sekte nampaknya telah mengetahui mengenai Liangxi yang telah diculik oleh monster berkepala dua. Tak hanya itu, Liangxi di sana juga mengatakan bahwa dirinya itu telah menghabisi monster tersebut dengan satu kali serang. 灭掉双头老怪不就可以了？ Mendengar hal itu, salah satu tetua dari Sekte Posu lantas tertawa dan menganggap bahwa Liangxi itu sedang bermimpi. Dengan itu, demi untuk membuktikannya, tetua di sana lantas langsung melakukan sebuah penyerangan pada Liangxi. Dan dengan cepat, Liangxi itu langsung membuktikan dengan mengalahkan nenek tetua itu dengan sekali serang. Sang nenek yang tak terima lantas ia mulai curiga bahwa sosok Liangxi yang ada di depannya itu adalah sosok palsu. Mendengar hal itu, tetua Sekte Tianling lantas menyanggahnya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Bersama dengan itu Liangxi juga langsung mengeluarkan sebuah pedang yang hal itu langsung membungkam nenek peot itu. 我就说你不行。 从云刃。 Dikarenakan pusaka pedang awan itu adalah milik dari monster berkepala dua. Pembuktian yang sangat luar biasa membuat semua orang kini percaya bahwa Liangxi yang ada di depan mereka itu adalah asli. Dengan begitu, masalah yang terjadi di dalam aula itu telah selesai. Akan tetapi Liangxi menolaknya bahwa masalah dengan Sekte Posu itu belum selesai. Di mana Liangxi mengatakan bahwa Sekte Posu itu telah sengaja menunda bantuan pada Sekte Tianling saat diserang oleh para monster tempo lalu. Hal itu didasari atas terbongkarnya para murid di bawah yang tidak membantu dan hanya menonton saat ada serangan dari para monster.
Patriark Sekte Posu yang mendengar hal itu, ia pun langsung menyanggahnya. Namun Liangsi kembali menjelaskan bahwa hal itu memang benar adanya. Dengan itu, masalah yang terjadi kali ini itu mengharuskan Patriark Sekte Posu yang akan menghukum mereka. Setelah itu Patriark Sekte Tianling lantas langsung bergerak dan menanyakan terkait Liangsi yang telah menghabisi monster berkepala dua. Menurutnya pencapaian Liangsi yang luar biasa itu mengharuskan dirinya menanyakan terkait hadiah yang Liangsi inginkan. Tanpa pikir panjang, Liangsi langsung menyebutkan bahwa dirinya menginginkan sebuah wilayah di Sekte Tianling, yakni wilayah Sangku. Meskipun saat ini wilayah Sangku merupakan wilayah terburuk, akan tetapi Liangsi nampaknya memiliki pandangan yang lain atas tempat tersebut. Setelah sepakat, Liangsi kemudian meminta pada Patriark untuk mengirimnya ke Laut Cina Timur. Bersamaan dengan itu, Yuan Qingyang tiba-tiba muncul di sana. Mereka nampaknya telah membicarakan mengenai wilayah Sangku yang tadi duga dipilih oleh Liangsi. Nyatanya wilayah yang paling kacau itu ternyata memiliki sebuah dimensi yang bisa menghubungkan 7 alam sekaligus. Xin kemudian berpindah di Laut Cina Timur. Pertemuan Liangsi dan ibunya jelas hal itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Pertemuan kali ini, sang ibu lantas langsung memberikan sebuah hadiah, yakni pusaka mutiara. Menurutnya, dengan menyerap esensi dari pusaka itu, maka kekuatan dari Liangsi akan meningkat pesat. Mendengar hal itu, Liangsi tak banyak basa-basi. Ia pun langsung melakukan sebuah kultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu. Liangsi saat ini telah berada di alam mimpi. Tak disangka di sana juga terdapat esensi dari sosok monster. Ternyata kemunculannya ke alam mimpi yakni hanyalah untuk melahap semua kesadaran dari Liangsi. Dengan itu kesadaran dari Liangsi itu perlahan mulai menghilang. Akan tetapi di saat yang sangat kritis, tiba-tiba di sana muncul pusaka burung Poenik yang langsung menghabisi sosok monster yang telah melahap Liangsi. 你这具身体，你的原因。 Dan akhirnya pelatihan selama 3 hari telah selesai. Membuat kekuatannya kini telah berada di puncak tahap janin. Tak lama setelah itu, Liangsi kemudian meminta kepada sang ibu untuk membawa semua klan buaya yang telah dikurungnya itu. Awalnya sang ibu menolaknya, akan tetapi setelah Liangsi menjelaskan terkait tujuannya, maka sang ibu pun langsung mengiyakan akan misi dari Liangsi, di mana Liangsi berpikir bahwa dirinya akan membawa semua klan naga untuk menjaga wilayah yang menjadi miliknya, yakni wilayah Sangku. Dilanjutkan, Liangsi di sana juga menanyakan mengenai kabar dari sang rubah. Sang ibu menjawabnya bahwa sang rubah itu tak lama lagi akan keluar dari kultivasinya. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Pers Immortal Part 19. Dan jika kalian suka dengan dongeng ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So okay, next time and seperti biasa, salam para